Sebelum kita mulai, perlu diingat cerita ini adalah fiksi ilmiah yang dibalut misteri dan kritik sosial. Death of Unicorn bukan sekedar film tentang makhluk mitos, tapi kisah tentang keserakahan, pengkhianatan, dan sisi kelam manusia ketika berhadapan dengan keajaiban. Film ini mengajak kita masuk ke dunia yang tampak damai namun menyimpan kebenaran yang perlahan menghancurkan segalanya. Video ini tidak bertujuan mengagungkan kekerasan atau eksperimen berbahaya. Semua hanyalah bagian dari cerita. Selamat datang di Anu Film. Seorang remaja tanpa sengaja terlibat dalam konflik besar setelah bertemu dengan makhluk langka yaitu unicorn. Namun keajaiban yang ia temukan justru membuka pintu pada rahasia yang seharusnya tidak pernah diketahui. Tenang, ini bukan film fantasi biasa. Ini adalah Death of Unicorn 2025, sebuah cerita tentang manusia yang mencoba mengendalikan sesuatu yang seharusnya tak pernah disentuh. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penemuan ini? Siapa yang benar-benar peduli dan siapa yang hanya ingin mengambil untung? Langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Siapkan posisi nyaman dan pikiran terbuka karena film ini akan membuatmu bertanya, apa yang terjadi jika keajaiban itu justru membawa kehancuran? Di awal film kita diperkenalkan dengan Elliot, seorang pria parubaya, dan putrinya yang bernama Redley. Sejak sang ibu meninggoy, hubungan mereka tak lagi sehangat dulu. Keduanya terlihat canggung seperti dua orang asing yang terpaksa melakukan perjalanan bersama. Mereka sedang menuju sebuah daerah terpencil jauh di tengah hutan untuk menemui seseorang yang katanya adalah bos besar super kaya yang bernama Odell. Namun perjalanan itu tidak berjalan mulus. Elliot mulai terserang flu cukup parah, kepalanya mulai berat, pikirannya kacau, dan konsentrasi mulai buyar saat menyetir. Di dalam mobil suasana makin panas, ayah dan anak ini mulai adu mulut. Bukan pertengkaran besar, tapi cukup untuk membuat atmosfer makin tidak nyaman. Dan saat semua mulai memuncak, Elliot kehilangan fokus. Tiba-tiba mobil mereka menabrak sesuatu di tengah jalan. Ternyata mereka menabrak seekor unicorn. Redley yang penasaran mendekati makhluk itu dan melihat cahaya misterius pada tanduknya. Tanpa ragu ia memegangnya dan seketika itu ia masuk ke dalam dunia lain yang penuh keajaiban. Namun di saat yang sama, ayahnya Elliot tiba-tiba melakukan hal yang mengejutkan. Sesampainya di sana, Elliot dan Redley disambut oleh seorang pria bernama Leonard, putra dari Odell. Elliot lalu memperkenalkan Redley kepadanya. Tak lama kemudian, mereka juga disambut hangat oleh Belinda, istri Odell, serta Odell sendiri yang ternyata tengah menderita sakit parah. Tak lama setelah itu, Redley pergi untuk mencuci wajah, namun ia terkejut saat menyadari luka-luka di wajahnya tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Sementara itu, Elliot yang selama ini mengalami gangguan penglihatan mendapati matanya sembuh secara tiba-tiba. Redley kemudian berusaha memberitahu ayahnya tentang yang terjadi padanya, tetapi tiba-tiba mereka semuanya mendengar suara aneh yang berasal dari mobil Elliot. Elliot pun menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Dalam perjalanan menuju rumah, ia tanpa sengaja menabrak seekor unicorn di tengah hutan. Karena kondisinya sudah parah, Elliot memutuskan untuk mengakhiri penderitaannya. Tapi saat itu, air marjan unicorn tersebut mengenai wajah Redley dan mata Elliot. Ajaibnya, jerawat di wajah Redley langsung hilang dan penglihatan Elliot yang sebelumnya bermasalah tiba-tiba kembali normal. Mendengar cerita itu, Odell terdiam sejenak. Ia mulai curiga bahwa unicorn tersebut memiliki kekuatan penyembuh. Odell lalu mengingatkan bahwa tubuh unicorn itu tidak boleh diketahui oleh pihak pemerintah maupun lembaga perlindungan hewan. Ia juga menegaskan bahwa ia bisa melindungi Elliot karena Elliotlah yang tanpa sengaja menabraknya. Kalau sampai dilaporkan, Elliot bisa terseret masalah. Mendengar hal itu, Elliot dan Redley hanya bisa terdiam. That's the spirit.
Malam harinya Redley bercerita kepada ayahnya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh seolah unicorn itu ingin berkomunikasi dengannya, seperti ada ikatan batin di antara mereka. Tapi sang ayah tidak peduli, sudah lama sekali ia tidak memikirkan makhluk itu. Bahkan kepergiannya pun dianggap tidak penting. Yang ada di pikirannya hanyalah dirinya sendiri dan pekerjaannya. Mendengar hal itu, Redley merasa sangat kecewa. Beberapa saat kemudian, saat sedang melihat-lihat foto lama bersama ibunya, Redley tiba-tiba menyadari sesuatu. Di salah satu foto ada gambar unicorn di latar belakang. Karena penasaran, ia mulai mencari informasi di internet tentang makhluk tersebut. Dari sana, Redley menemukan bahwa unicorn dipercaya hanya akan tunduk pada seorang gadis berhati murni. Tapi di balik sisi lembutnya, unicorn juga bisa menjadi sangat berbahaya terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Saat itu, Redley sedang tertidur dan mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dari sudut pandang sang unicorn. Tiba-tiba, ia dan ayahnya kemudian dibawa ke ruangan laboratorium untuk diteliti. Di sana seorang dokter bernama Song menjelaskan bahwa makhluk ini bukan sekedar kuda. Bentuk tubuhnya berbeda, begitu juga dengan air marjannya. Redley pun mencoba memberitahu ayahnya kembali soal unicorn itu. Tapi sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, dokter lain bernama Batia menjelaskan bahwa tanduk unicorn tersebut memancarkan sinyal listrik. Lalu dokter Song melanjutkan menjelaskan bahwa makhluk itu memiliki kemampuan regenerasi, yaitu zat penyembuh dalam tubuhnya yang bisa dijadikan serum untuk menyembuhkan penyakit. Mendengar hal itu, Odell akhirnya bersedia mencoba serum tersebut. Ia tahu resikonya, tapi kalau tidak berhasil, setidaknya ini bisa menjadi usaha terakhirnya sebelum ajal menjemput. Dr. Song dan Dr. Batia akhirnya berhasil meracik serum dari tubuh unicorn, lalu menyuntiknya ke infus milik Odell. Melihat hal itu, Redley merasa sangat kecewa. Ia pun pergi masuk ke hutan yang tidak jauh dari rumah. Di tengah hutan, ia melihat bekas cakaran hewan dan mendengar suara aneh dari kejauhan. Sementara itu, Odell mengucapkan terima kasih kepada Elliot karena telah membawa unicorn itu. Apapun hasilnya, ia berjanji akan menandatangani perjanjian kemitraan mereka. Thank you for this gift. Thank you, sir. Tak lama kemudian, Redley berbicara dengan Leonard soal unicorn tersebut. Namun, mereka dikejutkan oleh perubahan drastis pada Odell yang tiba-tiba terlihat sehat dan bugar seperti anak muda. Setelah diteliti, ternyata kanker yang selama ini diderita oleh Odell telah menghilang. Serum dari unicorn itu ternyata mampu menyembuhkan kanker. Mendengar hal itu, Odell langsung bertekad untuk memproduksi serum tersebut sebagai obat kanker. Namun, Dr. Song menolak untuk membuatnya secara massal. Ia khawatir akan dampaknya. Tapi Odell tidak peduli. Bersama istrinya, ia tetap berencana memproduksi dan menjual serum itu dengan harga yang sangat mahal. Dan disinilah keserakahan manusia mulai terlihat, selalu ingin lebih dan tak pernah benar-benar puas. The potential for your legacy and mine. Di tengah kesibukan mereka memproduksi dan menjual serum penyembuh, Redley mencoba memperingatkan ayahnya. Ia menjelaskan hasil penelitiannya bahwa akan ada bahaya besar jika unicorn terus dieksploitasi. Namun, tak satu pun dari mereka peduli, termaksud Elliot ayahnya sendiri. Merasa sangat kecewa dan tidak didengar, Redley memilih pergi dan masuk ke dalam mobil meninggalkan tempat itu. Sementara itu, unicorn tersebut rencananya akan dipindahkan ke lokasi lain. Tapi tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Lampu padam, ponsel mereka juga mendadak matoy, situasi berubah jadi mencekam. Semua orang mulai panik, lalu saat lampu kembali menyala, tiba-tiba unicorn itu kemudian mengejar Redley, tapi bukan untuk menyerangnya. Tanduknya kembali memancarkan cahaya. Redley pun perlahan mencoba menyentuh tanduk tersebut. Namun tiba-tiba Redley kembali mencoba menjelaskan bahwa saat ia menyentuh tanduk unicorn, ia merasakan sesuatu. Seolah unicorn itu ingin menunjukkan pesan kepadanya. Perasaan itu sama seperti saat unicorn kecil itu meninggoy dan juga saat unicorn besar menyerang mereka beberapa waktu
lalu. Namun bukannya takut, Odell, istrinya, dan anak mereka justru ingin menangkap unicorn itu lagi dan dijadikan bahan serum. Cover this wounded adult before it expires. Di titik ini, Elliot sebenarnya mulai percaya pada ucapan Radley, tapi ia berada dalam posisi sulit. Karena jika ia memilih meninggalkan proyek ini, Odell akan membatalkan seluruh kerjasama mereka. Dengan terpaksa, Elliot pun ikut dalam rencana mereka. Ia memilih mempertahankan pekerjaannya meskipun harus ikut berburu unicorn ke dalam hutan. Di tengah hutan, mereka kemudian menemukan jejak dari unicorn tersebut. Tapi tiba-tiba Odell dan Elliot mencoba kabur dari hutan, namun unicorn itu berhasil mengejar mereka. Dalam keadaan panik, Odell berusaha menjinakkan unicorn tersebut meniru apa yang pernah dilakukan Radley. Saat ia ingin menyentuh tanduk unicorn itu, tanduknya mulai bercahaya dan tiba-tiba 1 jam kemudian, Belinda menuju Griff tangan kanannya untuk menjaga gerbang. Meski awalnya keberatan karena memiliki anak yang menunggunya di rumah, Griff akhirnya menerima tugas tersebut dengan terpaksa. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Sementara itu, Elliot dan Radley ditugaskan untuk membawa mobil dan bersiap melarikan diri dari tempat itu bersama Belinda dan anaknya. Di sisi lain, Dr. Batia mendapat perintah untuk membawa unicorn keluar dari area tersebut. Dr. Batia kemudian membawa anak unicorn ke keluarganya. Karena mengetahui anaknya sudah meninggoy, unicorn sangat marah dan tiba-tiba anak Belinda kemudian menunjuk Radley untuk menangkap unicorn itu karena hanya dia yang memiliki hati murni. Mendengar hal itu, ayah Radley memutuskan mundur dari kerjasama dengan Belinda. Ia memilih pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba unicorn muncul di depan pintu dan langsung mengejar mereka berempat. Radley merasa bingung kenapa ia yang dikejar. Ternyata semua terjawab saat ia mengetahui bahwa ayahnya diam-diam menyembunyikan tanduk milik anak unicorn tersebut. Ia melakukan itu karena takut pulang tanpa hasil. Ia juga merasa tertekan oleh janji yang pernah dibuatnya kepada ibu Radley bahwa ia akan mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Kemudian unicorn itu mendatangi mereka. Elliot kemudian membawa Radley ke arah jendela dan menguncikannya di sana, sedangkan ia akan menghadapi unicorn tersebut. Sementara itu, Belinda dan anaknya menuju ke sebuah ruangan. Di sana, Belinda mendengar suara aneh dari balik lemari, tapi tiba-tiba Radley kemudian didekati oleh unicorn tersebut. Ia sangat ketakutan. Tapi alangkah terkejutnya, unicorn itu justru berbaring dan tertidur di pangkuannya. Di kejauhan, Leonard yang melihat kejadian itu malah berusaha mengikat unicorn tersebut. Radley mencoba menghentikannya, tapi Leonard tetap bersikeras. Tak lama kemudian, Elliot datang membawa unicorn satunya lagi. Ia membaringkannya di dekat Radley, menirukan apa yang dilakukan unicorn pertama. Momen itu dimanfaatkan oleh Leonard untuk kembali mencoba mengikat mereka. Karena Elliot kesal, tiba-tiba namun tiba-tiba kedua unicorn itu saling menyentuhkan tanduk dan sebuah keajaiban terjadi. Di akhir film kita diperlihatkan Elliot dan Radley sedang dibawa oleh polisi, tapi secara mengejutkan unicorn muncul dan mengejar mereka dari belakang, dan kemudian terjadilah sesuatu yang tidak terduga. Terima kasih telah menonton alur cerita film Death of Unicorn 2025. Kita diingatkan bahwa keajaiban yang disalahgunakan bisa berubah menjadi kutukan. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Anu Film. Bye-bye.